Salam pemirsa, kita ketemu kembali. Senang bersama dengan pemirsa di mana saja berada. Dan para panelis kita sudah hadir di tempat masing-masing. Ada Pak Fajar, apa kabar Pak Fajar? Baik Pak Darwis, shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Ada Pak Adri, apa kabar Pak Adri? Shalom, luar biasa, puji Tuhan. Ya, ada Pak Tobing juga, apa kabar Pak Tobing? Shalom, kabar baik, puji Tuhan Pak Darwis. Ya, baik. Kita mari siapkan hati kita mulai diskusi kita kali ini. Kami mohon doa dibawakan oleh Pak Adri Kaunang. Silakan Pak Adri. Bapa di sorga, pada jam yang diberkati ini kami akan mempelajari tentang Yesus yang luar biasa. Mintalah kuasa Roh Kudus dan terjadi bagi kami semua, baik narasumber dan pendengar dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Para pemirsa di mana saja berada, topik kita kali ini yaitu membagikan kisah tentang Yesus. Ini suatu yang menarik. Semua pengalaman Yesus sejak lahir hingga di kayu salib, bangkit, hal yang luar biasa. Mari kita dengarkan dari Pak Tobing ini kira-kira topik kita apa ini yang akan kita bahas kali ini. Mengenai Yesus sangat luas Pak Tobing, tapi ada spesifik yang kita bahas kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang berkati Tuhan, kita sekarang memasuki topik yang luar biasa. Kita diajak untuk bersaksi membagikan kisah tentang siapa? Tentang Yesus. Di ayat hafalan, Rasul Yohanes menuliskan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13. Dari ayat hafalan ini sudah mengantarkan pemikiran kita bahwa kita itu diharapkan bisa menjadi saksi-saksi ya terhadap kehidupan Yesus. Kenapa Yesus yang kita sampaikan? Kalau bicara Yesus, kaitannya dengan rencana hidup kekal. Karena hanya di dalam Dia yang bisa memberikan kehidupan kekal. Ya, oleh karena itu kita diajak untuk bisa memiliki, mengenali, ya terlebih dahulu mengenali siapa itu Yesus. Ya memang dikatakan ada baiknya kita mengetahui doktrin-doktrin mengenai Yesus, doktrin-doktrin mengenai keagamaan ini. Tetapi ketika yang kita saksikan hanyalah sebatas pengetahuan kita terhadap doktrin, itu bisa saja membawa perbedaan atau perdebatan kepada orang lain. Tetapi ketika masing-masing kita mengalami atau memiliki pengalaman pribadi, ya pengalaman rohani yang sangat pribadi dengan Yesus, saya kira masing-masing kita punya kesaksian, ya kesaksian pribadi bagaimana kita berjuang hidup, bagaimana kita merasakan tuntutan Yesus kepada kita di dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa memperdebatkan itu karena hanya kita yang mengalami itu. Nah, oleh karena itu, ketika pengalaman yang luar biasa itu, pengalaman rohani itu, kita bagikan kepada orang lain, itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain, akan menjadi daya tarik kepada orang yang mungkin belum mengenal Yesus. Akhirnya dia rindu, bagaimana sih hebatnya punya seorang pelindung yang luar biasa yang namanya itu Yesus. Nah, jadi saya kira sekarang ini, dalam satu minggu ini, kita diajak agar kita lebih berani, lebih banyak membagikan pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama Yesus. Pengetahuan doktrin perlu, tetapi ya kesaksian yang paling hebat adalah ya yang tidak bisa diperdebatkan orang lain adalah pengalaman pribadi. Tidak mungkin kita menyaksikan sesuatu atau tidak mungkin kita memberikan sesuatu yang kita tidak punya. Oleh karena itu, supaya kita punya banyak kesaksian, banyaklah bergaul dengan Yesus. Percayalah, Yesus akan memberikan pengalaman rohani yang luar biasa. Itu saya kira pengantar untuk kita satu minggu ini, Pak Darwis. Ya, makasih Pak Tobing. Kita beralih kepada Pak Adri. Nah ini, meneruskan yang dibawakan oleh Pak Tobing. Yesus adalah dasar kesaksian kita. Mungkin Pak Kaunang bisa memperlebar, memperluas pengertian daripada dasar dari kesaksian kita. Silakan Pak Adri. Oke, puji Tuhan, shalom. Ada satu kutipan mengatakan, ketika Kristus adalah pusat doktrin, maka banyak orang akan percaya pada firman Allah. Itulah sebabnya saya akan coba melebar. Kalau kita belajar tentang Yesus di dalam Perjanjian Baru atau New Testament, kita akan lihat kurang lebih ada banyak, tapi saya tidak akan bacakan sekilas tentang banyaknya itu.
Tetapi kata Yesus itu berhubungan dengan mutiara yang sangat berharga. Oke, para pemirsa, kata Yesus itu berhubungan dengan orang Farisi dan pemungut cukai. Kata Yesus itu berhubungan dengan 10 anak darah. Kata Yesus itu berhubungan dengan domba yang hilang. Kata Yesus itu berhubungan dengan dirham yang hilang. Kata Yesus itu berhubungan dengan anak yang hilang. Berhubungan dengan orang kaya yang bodoh. Orang Samaria yang baik hati. Dan yang terakhir, dan masih banyak lagi, kata Yesus itu berhubungan dengan para pekerja kebun anggur. Mengapa saya katakan tentang poin-poin tadi? Karena Yesus coba mengajarkan kepada kita dua hal yang penting sesuai dengan sebelum kita mengenal Kristus dan setelah kita mengenal Kristus. Jadi istilahnya bahwa aplikasi perumpamaan yang kita belajar tentang kesaksian dari Yesus adalah kalau kita tidak bersama dengan Yesus, maka kita akan mati. Tidak memiliki tujuan, tidak memiliki visi, tidak memiliki masa depan, tetapi melalui kesaksian dan perumpamaan yang Yesus sudah sampaikan, maka kita disebut setelah kita mengenal Yesus. Satu hal, bahwa kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya bahwa hidup itu adalah terang manusia. Jadi jika kita mempelajari tentang Yesus, khususnya kelompok kecil, maka kelompok kecil ini sementara memberikan peluang kepada banyak orang untuk memperoleh kehidupan yang tidak memiliki pengharapan menjadi kehidupan yang memiliki pengharapan. Itulah yang didorong oleh Rasul Paulus di dalam buku Efesus pasal 2 ayat 1-10. Intinya sekali lagi bahwa berbahagialah kita yang sudah mengenal tentang Yesus Kristus yang luar biasa akan menjadi terang bagi orang yang lain. Berbahagialah kita yang hidup dan sementara mempelajari tentang kesaksian Yesus di dalam Injil Perjanjian Baru, maka kita sementara mengangkat orang-orang dari kegelapan, mengangkat orang dari maut untuk berpindah tempat kepada posisi kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya dikatakan di dalam akhir topik pertanyaan dari Pak Darwis bahwa konsep Yesus ini tidak boleh kita karang-karang. Konsep Yesus ini tidak boleh kita buat secara imajinasi manusia. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa, percaya dengan iman tentang Yesus Kristus, maka kita tertarik akan belajar firman Allah. Nah, firman Allah inilah yang menjadi saksi yang real tentang Yesus, dan itu merupakan satu pedoman yang hebat dan luar biasa untuk kita praktekkan sebagai umat-umat yang berpindah dari ketidakhidupan kekal menjadi hidup kekal. Dan tugas saat ini, lakukan yang terbaik, ceritakan tentang Yesus. Nah, itulah topik Yesus, dasar kesaksian kita. Itu Pak Darwis yang sedikit bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Adri. Kita beralih kepada Pak Fajar ini. Kalau kesaksian pribadi kita mengenai Yesus akan mempunyai kuasa yang bisa mengubahkan bukan hanya kita tapi orang lain. Kepada Pak Fajar, coba ini kuasa yang mengubahkan ini bagaimana ini Pak Fajar? Silakan Pak Fajar. Baik Pak Darwis, terima kasih. Ini menarik sekali ya. Kuasa yang dapat mengubahkan dari sebuah kesaksian pribadi. Jadi sebetulnya pelajaran pada hari Senin ini sebetulnya sudah dijabarkan panjang lebar ya oleh Saudara Elvin, dan saya senang sekali tadi dia sudah menjabarkan dengan leluasa bahwa akan jauh lebih efektif kesaksian pribadi karena dia yang mengalami sendiri, mengalami dengan Yesus, dan itulah yang menjadi satu pekabaran yang bisa disampaikan kepada orang lain sehingga orang lain itu juga merasa terkesima, terkesan dengan siapa sosok Yesus ini. Nah, itulah yang memang perlu kita tekankan pada saat ini. Nah, apa sih kuasa yang dapat mengubahkan? Apakah ada satu contoh-contoh di dalam Alkitab yang mengubahkan satu sifat orang yang sebelumnya pemarah, kemudian menjadi orang yang lemah lembut? Ada. Kita coba lihat dulu ya, di dalam Markus 3 ayat yang ke-17. Ini ada dua orang murid Tuhan Yesus yang dikenal dengan anak-anak guru. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus
Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Ini dua murid Tuhan Yesus ini punya sifat yang temperamental ya, pemarah dan suka ceplas-ceplos untuk saat ini, dan tidak pernah berpikir panjang kalau kita lihat ya. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka ya? Ada satu kali Tuhan Yesus ini menyuruh mereka melintasi di daerah Samaria. Kita tahu bahwa orang-orang Samaria dan Yehuda itu mereka tidak akrab. Mungkin oleh karena masa lalu mereka, masalah budaya, masalah penyembahan Allah, Mesias dan lain sebagainya. Nah, mereka tidak, pada waktu mereka diminta oleh Yesus untuk pergi ke Samaria, tolong cari penginapan sebelum mereka sampai ke Yerusalem. Tidak ada satupun, baik di penginapan yang bagus, yang besar, sampai penginapan yang sederhana, mereka tidak memperoleh karena mereka ditolak oleh orang-orang Samaria. Panas hatilah mereka nih, Yohanes dan Yakobus. Apa yang mereka bilang kepada Yesus? Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit membinasakan seperti yang dilakukan oleh Elia? Ini salah satu contoh sifat mereka yang benar-benar pemarah ya, dan tidak terkendali emosinya melihat penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Samaria. Bahkan bilang kepada Yesus, perlukah kita menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Dua orang ini menginginkan bahwa orang Samaria ini mati semua kan? Itu yang diinginkan oleh mereka. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus tidak melakukan dengan pendekatan kekerasan, bahkan dengan pendekatan kekuasaan. Menjangka orang, dia benar-benar dengan kasih. 3,5 tahun, murid-murid bersama dengan Yesus ya. Mereka tahu akan sifat daripada Yesus, memberikan satu contoh yang terbaik. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini selama 3,5 tahun? Untuk kita, bagaimana kita bisa diubahkan oleh Yesus? Yohanes yang dulunya menjadi anak-anak guru, yang dulunya dia sangat temperamental, memiliki roh ketidaksabaran dan penuh dengan kemarahan, itu bisa diubahkan menjadi sosok yang penuh cinta kasih dan memiliki roh pengasih yang penuh dengan kelemah lembutan. Bahkan Yohanes salah satu murid Tuhan Yesus dikenal dengan Yohanes yang kekasih. Bagaimana sifat yang marah ini, sifat yang seorang pemarah, yang nabrak sini, nabrak sana, pokoknya tujuan tercapai, akhirnya penuh dengan kasih, dengan roh lemah lembutan. 3,5 tahun dia bersama-sama dengan Yesus. Ini yang perlu kita garis bawahi. Bila mana kita bersama-sama dengan Yesus, setiap hari kita berdoa, sebelum kita tidur, bahkan mungkin setelah bangun, bukan pertama kali yang kita cari HP ataupun mungkin barang-barang yang lainnya, tapi kita berkumpul bersama dengan Yesus, kemudian kita berdoa, memohon, kita memiliki satu interaksi yang luar biasa dengan Yesus, sehingga kita dilembutkan. Mungkin barangkali kita kecewa dengan orang-orang. Bahkan orang-orang yang memiliki pengalaman rohani secara pribadi, mungkin barangkali dia pernah sakit, tapi dia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mukjizat Yesus bisa terjadi, bisa disembuhkan, bisa dipulihkan. Kemudian dia bisa ceritakan, aduh berkat Yesus, saya percaya, saya punya iman, ternyata saya tidak perlu operasi lagi. Saya tidak tahu, saya hanya minum ini atau mungkin makan sesuatu yang dianjurkan, akhirnya itu bisa terangkat sakitnya. Dan saya tidak harus melakukan tindakan operasi. Nah, kesaksian pribadi, bagaimana dia melewati pengalaman hidup dia dengan Yesus, dan Yesus tolong dia, inilah menjadi satu kesaksian yang efektif. Yang tadi disebutkan oleh Saudara Elvin. Karena apa? Dia sudah ngalami sendiri. Dan orang lain akan lihat, wow, siapakah ini? Siapa tokoh yang dibalik kesembuhan dia? Yesus. Siapa Yesus ini? Akan jauh lebih efektif mengenalkan cerita bagaimana Yesus menolong kehidupan dia, kehidupan kita tentunya, kepada orang lain akan menjadi sukacita. Saya pikir itu, Pak Darius. Terima kasih, Pak Fajar. Mungkin kita beralih ke Pak Tobing ini. Bagaimana sebaiknya kita menceritakan tentang Yesus itu, sehingga betul-betul menyentuh hati orang lain, dan juga tadi bisa merubah diri kita. Bukan diri kita saja, tapi orang lain juga. Silakan Pak Tobing.
Terima kasih Pak Darwis. Ada satu kisah yang sangat terkenal di Alkitab, yaitu orang yang kerasukan setan. Ketika Yesus turun dari perahu, tiba di daerah Gerasa. Kalau Markus menulisnya Gerasa, kalau Matius menulisnya mengatakan Gadara. Jadi tiba-tiba datang orang yang kerasukan setan. Orang ini biasa tinggal di daerah pekuburan, kerjaannya marah-marah, mukul-mukul badannya, ya udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun dia kerasukan setan. Dan orang nggak ada yang berani dekat selama itu. Tiba-tiba dia datang mendekati Yesus. Hei, apa urusanmu Yesus kepada kami? Nah, dia bilang seperti itu ya. Lalu Yesus katakan, setan keluarlah dari tubuh orangnya. Tapi siapa namamu katanya? Lalu orang itu jawab, kami legion. Ya, dia bilang kami karena jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Lalu akhirnya pendek cerita, dengan kuasa supranatural Yesus saat itu, maka diusirlah, dikeluarkanlah setan-setan yang berkuasa di dalam tubuh orang yang kerasukan ini ke babi-babi yang kebetulan dekat dari itu. Ada sekitar 2.000 babi, lalu tiba-tiba 2.000 babi masuk semua ke dalam danau dan mati lemas di dalam. Lalu apa yang terjadi? Penjaga babi itu pun heran-heran melihat keadaan itu, melihat kejadian itu. Lalu penjaga babi dia ceritakan ke kota dan di kampung-kampung di kemana mereka pergi, dia ceritakan. Dan apalagi yang terjadi dengan orang yang kerasukan setan tadi itu. Ketika Yesus mau pergi lagi, yang melanjutkan perjalanan, mau naik perahu, orang ini mau mengikut Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Pulanglah ke rumahmu, ya dikatakan pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Lalu akhirnya apa? Maka orang itu pergi dan dia mulai mengabarkan Injil ke daerah Dekapolis, ya, ke daerah Dekapolis ya di daerah itu. Lalu apa pelajaran yang kita mau lihat di sini? Tidak harus menunggu seseorang menjadi orang yang khatam menguasai isi Alkitab. Tidak harus menunggu seseorang itu hebat dulu dalam hal doktrin tertentu baru dia boleh bersaksi, tidak. Tetapi ketika seseorang itu benar-benar mengalami pengalaman hidup langsung diubahkan oleh Yesus, orang itu saat itu juga pelajaran kita mengatakan misionaris pertama yang ditugaskan Tuhan bukan murid-muridnya, tapi justru orang yang kerasukan setan ini. Jadi artinya apa? Kepada kita semua, ya para pemirsa maupun kita yang menyampaikan pelajaran ini, bahwa diperlukan sebuah pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Itulah yang akan menjadi kesaksian pribadi yang sangat kuat. Boleh adalah baik untuk menyelidiki firman Tuhan, baik. Tetapi sekali lagi bagi kita yang mungkin takut untuk bersaksi, aduh saya kan nggak pintar, saya kan nggak menguasai ini. Jangan takut. Orang yang kerasukan setan tadi itu dia nggak pernah belajar Alkitab banyak, enggak. Tapi apa yang dia alami, bahkan penjaga babi itu yang sehari-hari dia hanya menjaga babi yang jumlahnya 2.000 itu, karena di depan mata kepala dia sendiri bagaimana babi-babi terjungkal semua masuk ke dalam danau. Lalu dia dengan semangat dia ceritakan, itu ada orang yang luar biasa di situ namanya Yesus. Nah, artinya apa? Mari kita bergaul segera dengan Yesus supaya kita punya pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Itu adalah kesaksian pribadi yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Saya kira itu Pak Darwis. Ya, makasih Pak Tobing. Kita beralih ke Pak Adri nih. Dalam bersaksi ini katanya ada jaminan, Pak. Nah, mungkin kita akan lebih tertarik lagi, apa jaminan yang kita dapatkan kalau kita bersaksi mengenai Yesus? Silakan Pak Adri. Pertanyaan dari hamba Tuhan Pak Darwis ini memang kalau menurut saya dengan pemahaman penginjilan yang sudah sekian lama, tertarik untuk membaca firman Allah dan bermitra dengan orang-orang yang ingin dan seiman juga, maka terjawablah beberapa poin penting. Yang pertama adalah mengapa kita mau menginjil tentang Yesus. Yang pertama adalah kita menginjil tentang Yesus, maka hasilnya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, ini pelajaran yang memang harus dianalisa secara dalam. Jadi kalau kita tidak percaya akan Yesus, maka kita akan tersesat. Kalau kita percaya akan Yesus dan kita ceritakan tentang Yesus, berarti cara pemahaman kita itu adalah mengalami satu perubahan bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal, didukung oleh pemahaman yang ada di dalam buku
Kisah pasal 4 ayat 12. Dalam buku 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 ya. Karena memang pertanyaan ini harus dijawab dengan beberapa ayat. Dikatakan, barang siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Nah, itu yang saya sebut dengan kekal. Nah, kalau saudara dan saya tidak percaya akan Yesus, apakah kita akan memperoleh hidup kekal? Ayat yang berikut mengatakan di dalam buku Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi pelajaran ini adalah misiologi, teologi tingkat tinggi, tetapi mudah dimengerti. Jadi ini tidak bisa dipengaruhi. Ilmu ini adalah ilmu ketuhanan. Jadi kalau kita percaya bahwa kita kelak akan hidup kekal, ya kita percaya sosok Yesus. Didasarkan kepada beberapa ayat tadi. Ditambahkan juga di dalam buku 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini pertanyaannya adalah dua hal yang bisa kita coba cicipi bersama. Percaya atau tidak? Kalau kita tidak percaya, mari kita belajar. Kalau kita percaya, mari kita yakini benar untuk supaya kita bisa menginjili orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dikunci dengan dua hal yang penting. Mengapa kita percaya akan Yesus? Karena Yesus sudah mengorbankan dirinya sesuai dengan rencana kealahan, Dewan Musyawarah Allah. Yang kedua, karena Yesus ini harus kita yakini, karena dia memiliki kasih yang luar biasa. Dihubungkan dengan buku Yohanes 3:16, hidup yang kekal. Nah, artinya bahwa dengan adanya jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka kita, saudara dan saya, dimanapun kita berada, tertantang untuk bersaksi dengan kata jaminan. Itu Pak Darwis. Bersaksi dengan jaminan bahwa melalui Yesus, mengajarkan tentang Yesus, secara iman kita percaya, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Inilah kuasa memilih yang menarik, yang bisa ditonton, yang bisa dipraktekkan oleh siapa saja yang ingin memperoleh, sekali lagi, kehidupan kekal. Eternal salvation. Terima kasih Pak Darwis. Terima kasih Pak Adri, berita yang luar biasa. Kita beralih ke Pak Fajar ini Pak. Sesuatu yang patut atau layak kita saksikan kepada orang lain, kira-kira apa Pak? Sehingga orang lain bisa juga tersentuh hatinya dan mengubah hatinya, bukan hanya hati kita juga berubah. Apa ini yang layak, yang pantas kita saksikan kepada orang lain? Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ini sebetulnya pelajaran yang hari ini untuk penegasan bagi kita, mengapa sih kita mesti sebetulnya pantas atau enggak sih kita Yesus ini perlu disaksikan. Pantas atau layakkah enggak? Seberapa layak, seberapa pantas Yesus itu kita perlu saksikan. Kita lihat dulu deh, di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20. Ini ayat inti firman Tuhan ini bagus sekali. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini bagus banget ini ya. Jadi bukan kita lagi yang hidup di dalam kehidupan kita, melainkan Kristus yang hidup dan tinggal di dalam hati kita. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus, kita tahu semuanya bahwa bukan pengorbanan kita sehingga kita memperoleh, bukan apa yang kita lakukan sehingga kita memperoleh kasih karunia daripada Yesus. Namun, Yesus sendiri yang mati di atas kayu salib untuk kepentingan umat manusia yang berdosa, untuk kita semuanya. Dia berkorban, dia sudah harus mengalami kematian, kemudian dia bangkit, kemudian naik ke surga. Dan dia sedang memenangkan perkara kita di hadapan Allah Bapa. Dia mau mengorbankan nyawanya bila mana kita percaya kepada dia. Dan tentunya
ada satu kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Yesus bila mana kita percaya kepada Dia. Bukan berarti kita melakukan segala sesuatu, kita berkorban segala sesuatu untuk mendapatkan kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Yesus, namun kita memperoleh kasih karunia. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini, pengorbanan Dia untuk kita semuanya. Nah, kalau kita melihat bagaimana pengorbanan Dia, bagaimana kita harus meninggalkan kehidupan lama kita dan kita mau menerima Dia, itu menjadi satu pengorbanan, itu sangat layak dan pantas kita ceritakan kepada orang lain. Kalau pertanyaan tadi, seberapa pantas sih, seberapa layak sih kita ceritakan, kita saksikan tentang Yesus, sangat layak. Tidak ada bahasa di atas dunia ini bagaimana kita bisa menceritakan kisah yang luar biasa, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mungkin ini menjadi pelajaran yang khusus hari Kamis ini menjadi satu renungan bagi kita semuanya. Apakah kita coba renungan betapa baiknya Yesus bagi kehidupan kita? Bagaimana tujuan kedamaian serta kebahagiaan yang Dia telah berikan kepada kita semuanya. Tentunya kita patut juga pikirkan tentang saat-saat di mana Dia memberi kita sebuah kekuatan. Kita melewati pengalaman-pengalaman yang sangat sulit di dalam kehidupan kita. Barangkali kita mengalami satu depresi yang sangat luar biasa. Mungkin barangkali kita menghadapi satu masalah yang luar biasa. Dan satu-satunya penolong adalah Yesus. Bagaimana Dia membantu kita untuk melewati ini semuanya. Siapakah Yesus? Si Yesus yang membantu memberikan kekuatan kita tetap bertahan. Tetap kuat, kita percaya bahwa Yesus akan tolong. Dan tentunya inilah yang menjadi satu kesaksian. Oleh karena itu yang kita alami sendiri akan jauh lebih efektif. Orang lain akan percaya. Karena apa? Karena kita yang mengalami bagaimana Yesus ini mampu mengubah kehidupan kita. Barangkali kita dulu orang yang kurang sabar, orang yang penuh dengan kemarahan, yang selalu tabrak kiri maupun tabrak kanan. Tapi dengan roh kelembutan yang Yesus berikan, yang Yesus contohkan kepada kita, kita mau mengimani dan kita dapat dilembutkan sifat-sifat kita menjadi seperti Yesus. Bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Fajar. Pak Tobing mungkin bisa memberikan beberapa poin kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Pak Darwis, kalau kita pikir-pikir, bukankah setiap hari, setiap detik, setiap saat itu sebenarnya adalah pengalaman hidup bersama Yesus? Ya kan? Kita nggak harus menunggu sebuah kisah yang sangat monumental, yang luar biasa, baru kita boleh bersaksi mengenai Yesus ke orang lain. Pelajaran yang tadi mengenai orang yang kerasukan setan, itu adalah, saya kira, pelajaran yang bagus. Tapi jangan lupa, apa kita harus menunggu menjadi orang yang kerasukan setan dulu baru menjadi saksi? Kan tidak. Sama seperti wanita yang pendarahan bertahun-tahun. Apakah kita harus mengalami sakit yang luar biasa dulu baru kita menjadi saksi bagi orang saksi bagi Yesus? Kan tidak. Artinya setiap saat hidup kita ini, kalau kita pikir-pikir, itu semua adalah pengalaman rohani bersama Yesus. Itu semua adalah layak untuk kita saksikan. Ya, layak untuk kita saksikan. Mari kita jangan tahan itu. Kenapa? Jangan tahan. Karena supaya lebih banyak lagi orang yang mengenal Yesus. Dan jangan lupa, ketika bersaksi selalu, supaya kita tidak sombong, jangan diri kita yang kita saksikan, tapi campur tangan Yesuslah yang kita selalu besarkan. Bukan kehebatan kita, bukan, tapi campur tangan Yesusnya. Ya, itu selalu yang kita sampaikan kepada orang lain. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama saling menguatkan agar kita boleh menjadi saksi. Bukan harus menunggu kita menjadi orang hebat dulu, orang yang punya pertobatan yang luar biasa seperti Paulus dulu, yang harus ditangkap dulu, dibutakan dulu. Bukan harus seperti itu. Setiap hari mari kita yakini, setiap saat ini adalah semua pengalaman rohani bersama Yesus. Bahkan ketika kita berbuat jahat pun, kita ingat saat itu, oh iya, bahkan saya jahat saat ini pun Yesus masih baik sama saya. Itu pun adalah menjadi satu cerita yang bisa kita saksikan bagi orang lain, bahwa Yesus masih tetap mendampingi kita bahkan ketika kita meninggalkan Dia pun. Itu saya kira yang boleh menjadi kesimpulan bagi kita. Mari jangan kita tunda agar lebih banyak lagi orang yang rindu mengenal siapa sih Yesus yang selalu campur tangan di dalam hidup kita itu. Itu saya kira yang boleh saya sampaikan pada Anda. Terima kasih Pak Tobing. Pemirsa, demikianlah diskusi kami kali ini, diskusi kita kali ini.
Kami berharap bahwa semua pemirsa dimanapun berada yang mendengarkan diskusi ini mendapatkan inspirasi baru untuk bersaksi setiap saat mengenai Yesus. Kami rindu bahwa inspirasi baru ini boleh kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, kita tutup diskusi ini dengan doa yang dibawakan oleh Bapak Tobing. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami puji, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang maha baik, yang selalu bersama dengan kami. Bukankah pengorbanan-Mu yang sudah mati menebus kami dari dosa, dan penyertaan-Mu pada kami setiap saat, bahkan setiap detik dari hidup kami, itu adalah kesaksian yang layak kami bagikan kepada semua orang yang rindu akan kebenaran-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menjadi saksi-saksi yang hidup, oleh karena kami benar-benar mengalami hidup pengalaman rohani bersama dengan Engkau di setiap saat kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah semakin banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan, nama-Mu yang makin dibesarkan, nama-Mu saja yang kami saksikan, bukan kehebatan kami pribadi, tetapi campur tangan surga, campur tangan Yesuslah yang menjadi kesaksian kami terbesar di dalam hidup kami ini Tuhan. Terberkatilah semua pemirsa dimanapun berada. Kami pun juga yang menjadi panelis di sini Tuhan. Biarlah kami semua boleh menjadi saluran berkat, menjadi saluran kesaksian bagi setiap orang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Adri, terima kasih Pak Fajar, terima kasih buat pemirsa dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.